Oke, jadi banyak hal yang kita bisa dapat nih dari program ini, berarti sangat membantu ya menurut teman-teman. Kita bisa sekaligus jalan-jalan, sekaligus belajar dan mencoba hal lain itu. Ayo produktif. Oke, kembali lagi di Upload Podcast, merupakan podcast yang diadakan oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Fisika. Dan kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari pertukaran mahasiswa, yaitu PMM yang dari mahasiswa di luar itu memilih di Unra. Nah, kebetulan kita udah ditemani oleh kakak nih. Silakan Kak. Oke, perkenalkan sebelumnya ya Kak Ya. Sofian. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Perkenalkan, aku Dela Rahayu, biasa dipanggil Dela. Nah, aku tuh dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Untuk di prodi aku sendiri tuh aku ngambil ilmu komunikasi, sama di sini juga. Kalau kakaknya? Aku dari Universitas Malahiti Lampung dan jurusan asal yaitu Kesehatan Masyarakat. Tapi asal daerahnya dari Banten. Oh, dari Banten. Iya. Jadi teman-teman ini dari berbagai daerah yang berbeda-beda ya. Oh ya, PMM setahu saya itu kan kegiatan dari pemerintah yang dimasukkan dalam program MBKM. Setelah itu setahu saya kan PMM itu ada beda-beda nih. Ada yang modul Nusantara dan lain-lain. Nah, teman-teman masuk yang PMM apa nih? Kalau untuk yang modul Nusantara tadi ya, nah kalau yang saya tahu itu PMM itu kan kita tuh milih nih, Bo. Kalau pertukaran mahasiswa tuh kita bertukar ke kampus yang mana aja asal tidak sesuai dengan KTP dan juga domisili kampus. Nah, kalau untuk modul Nusantara itu merupakan salah satu mata kuliah sih. Jadi kita disuruh milih beberapa mata kuliah. SKS yang ditentukan 20. Nah, 4 diantaranya itu modul Nusantara. Oh. Nah betul, namain dari Kak Dela tadi. Jadi alamat universitas saya itu kan di Pulau Sumatera, sedangkan alamat KTP saya itu ada di Pulau Jawa. Jadi saya harus memilih universitas selain dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi saya memilih Universitas Mataram. Terkait modul Nusantara tadi, benar kita akan mengunjungi daerah-daerah wisata di Mataram atau lebih tepatnya di Pulau Lombok itu. Dan untuk tadi di program pertukaran ini kita boleh memilih mata kuliah atau lintas jurusan. Kalau saya pribadi, iya saya lintas jurusan semua, yang dimana asal prodi saya yaitu Kesehatan Masyarakat. Nah di sini saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional. Oke, jadi banyak hal yang kita bisa dapat nih dari program ini, berarti sangat membantu ya menurut teman-teman. Kita bisa sekaligus jalan-jalan, sekaligus belajar dan mencoba hal lain itu enggak masalah kayak gitu. Berbeda dengan angkatan-angkatan yang dulu mungkin yang belum merasakan MBKM ini, kita terbatas sekali. Kita mau keluar itu ya paling pada saat mewakili universitas untuk lomba, itu baru kita bisa merasakan hal-hal yang baru di luar kampus kita kayak gitu. Tapi saya lihat dari program ini itu sangat banyak manfaatnya berarti ya. Iya. Nah, kenapa teman-teman bisa memilih MBKM PMM? Mungkin dari Mbak Dela dulu nih. Kalau lebih memilih MBKM PMM, sebenarnya aku cerita sedikit ya. Iya. Nah, jadi dari kampus aku itu, kalau misalkan kita dapat salah satu MBKM apapun itu, mau PMM, mau magang, mau mengajar, nah itu kita dibebaskan buat skripsi. Jadi karena aku sekarang semester 7 di kampus asal, aku nggak semester 8 nanti aku nggak perlu buat skripsi. Aku tinggal buat jurnal aja, terus dipublikasiin kayak semacam sidang jurnal gitu. Nah, udah langsung lulus. Jadi itu kenapa aku ngambil MBKM. Terus kenapa aku ngambil PMM? Karena ya pengennya sih jalan-jalan kan, udah semester 7, pengen traveling, pengen relax lah semuanya. Jadi ngambilnya PMM gitu. Kalau Mbak Mariam? Alasan saya memilih mengikuti MBKM yaitu sebenarnya MBKM ini kan dari tahun kemarin ya, tapi karena tahun kemarin itu saya kan berada di Banten, sedangkan untuk mengikuti MBKM itu sendiri harus mengurusi beberapa prosedur yang dimana harus ke kampus kan. Jadi tahun kemarin saya tidak bisa mengikuti MBKM, dan tahun ini ketika saya udah di kampus di Lampung, saya sangat tertarik mengikuti MBKM. Nah, alasan saya memilih program pertukaran mahasiswa itu, saya sangat senang eksplor hal baru. Dan saya ingin berkeliling Indonesia dan
Pulau Lombok adalah salah satu tujuan yang saya ingin kunjungi seperti itu. Dan sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang Lombok. Berarti udah keliling, kebetulan ada kesempatan gratis, makanya masuk sudah gitu. Keliling gratis dapat uang saku lagi. Oh ya, tapi lupa juga tadi ini kan Kak Dela semester 7. Iya. Terus Kak Mariamnya? Sama semester 7 juga. Semester 7 Iya. juga. Untuk aturan PMM ini itu ada batas minimal semester berapa? Kalau untuk minimalnya kayaknya nggak ada ya. Asal jangan maba aja, asal jangan maba. Oh, berarti semester 3. Iya. Semester 2 nanti kan dia ikut PMM-nya di semester 3. Iya ya. Kalau maksimalnya kayaknya Semester 6. 6 ya? 6 dikitnya di 7. Iya. Oke, berarti ya kurang lebih semester 2 ke atas ya. Semester 7. Nah, terus tadi kan udah jelas nih tujuan teman-teman ingin PMM untuk jalan-jalan, dan mungkin dari Mbak Mariamnya udah jelas nih kenapa milih Lombok, tadi udah sempat kasih tahu nih alasannya. Tapi kalau Mbak Delanya gimana? Kenapa milih Undram ke Lombok? Sebelumnya tuh aku mau kan pilih ke Sumatera sebenarnya, balik ke daerah sendiri. Cuman ternyata nggak bisa. Jadi lihat-lihat pulau mana lagi ya selain Sumatera sama Jawa. Jadi sebenarnya mau ambil Sulawesi, mau ngambil yang lain, cuman lebih tertarik dengan keindahan Lombok. Wah. Gitu. Oke ya sih, kalau di Lombok kan juga udah bisa terkenal terkait masalah pariwisatanya. Terlebih juga kan di sini ada kawasan ekonomi khusus Mandalika yang merupakan tempat dibuatnya sirkuit nasional Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika kan, kemarin sempat jadi tuan rumah untuk MotoGP kayak gitu. Sayangnya mungkin ketika teman-teman datang belum bisa menikmati event tersebut ya. Mungkin nggak tahu sih tahun dekat-dekat ini apakah kita ada event lagi terkait MotoGP, nanti teman-teman bisa nonton tuh di sana untuk sekalian liburan. Nah, ngomong-ngomong PMM tadi, apa sih? Ini kan tadi manfaatnya untuk Kak Dela itu tidak skripsian. Jadi fakultasnya mungkin atau unitnya dikasih apa namanya itu? Keringanan gitu ya. Iya, maksudnya dikasih feedback buat teman-teman yang ikut MBKM ini tidak skripsi. Tapi kalau Mbak Mariamnya gimana? Kalau di prodi saya itu harus mengerjakan skripsi. Oh, tetap berarti ya Iya, harus. skripsi. Karena skripsinya tidak bisa dikonversi walaupun itu program MBKM. Berarti tergantung kebijakan universitas masing-masing kan. Soalnya kan kebetulan juga ini tahun kedua ya berarti. Iya. Tahun pertama yang kemarin dan ini juga salah satu tahun pertama sih untuk Undram untuk menerima teman-teman yang inbound ke Undram kayak gitu. Nah, berbicara balik lagi tadi teman-teman, tujuan di sini kan untuk sekaligus liburan. Nah, mungkin bisa diceritakan nih udah liburan kemana aja kemarin kayak gitu. Dari Mbak Mariamnya dulu dah. Kalau saya baru ke Pantai Long Balok sih. Iya. Long Balok ya. Kemudian ke Masjid Islamic Center. Masjidnya sangat bagus sih. Seperti itu. Berarti baru sekitaran Mataram, Iya, dikit beloknya dah. Kalau Mbak Delanya? Sama, aku malah baru ke Luang Balok doang. Karena kita sama Mariam sama satu tempat kan. Jadi Iya. baru ke Luang Balok. Berarti kalian satu kos nih. Kos. Berarti ya udah saling jalan-jalan sama-sama, Iya. tujuannya sama-sama. Sama ke pasar juga sih ya. Iya. Pasar ya, tujuannya jelas tuh, tempat belanja mahasiswa yang sangat murah dan banyak pilihannya, pasar. Sama ke lem juga sih. Oh iya, jalan-jalan mungkin insya Allah sih untuk kegiatan modul Nusantara nanti kebetulan kan saya juga LO nih menemani teman-teman besok. Untuk modul Nusantara itu kita merencanakan untuk mengunjungi beberapa tempat seperti Kota Tua Ampenan, setelah itu museumnya juga, dan mempelajari tentang desa-desa adat yang masih ada di Lombok kayak gitu. Mungkin nanti kesempatan teman-teman juga untuk mempelajari adat-adat yang ada di Lombok kayak gitu. Nah, ngomong tentang Lombok nih, teman-teman udah pernah belajar bahasa Lombok enggak? Belajar ya? pernah, cuma Apa aja tuh? kayak Apa aja tuh?
apa ya, kalau kamu Side, bener gak sih? Iya. Iya, iya. Kalau misalkan saya Tiang. Iya. Kalau terima kasih, Tampiasi, terus belajar apa ya 1 sampai 10, cuma lupa. Oh, belajar gitu. Iya, belajar gitu. Iya, tapi lupa sih. Biasanya di pasar-pasar tuh ada triknya tahu. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa Lombok, itu enak nawarnya. Oh iya. Iya, pasti bakalan dikasih murah lagi kayak gitu. Tapi mungkin ya seiring teman-teman di sini mungkin bisa belajar, nanti bisa dikasih dipakai trik lah ke pasar sekali dua kayak gitu. Iya. Mencoba jadi berbaur jadi masyarakat sini kayak gitu. Nah, terus kesan pertama kali nih menginjakkan kaki di Lombok kayak gitu. Mungkin bisa cerita nih dari perjalanan teman-teman, jalan dari asalnya sampai dengan ke Lombok itu kayak gimana? Dari Kak Dela dulu nih. Kalau cerita kayaknya panjang, cuma kita singkat aja ya. Iya. Nah, kalau misalkan cerita dari awal ya, kan aku dari Jakarta. Jakarta tuh yang emang terkenal banget kayak hutan, apa ya, bukan hutan, kayak tumbuh-tumbuhan ataupun yang jarang. Iya, jarang, terus Ya, benar-benar gedung. kota, bangunan besar tinggi-tinggi kayak Pokoknya gitu. pohonnya gedung, berarti pohonnya itu pohon beton. Nah, terus udah sampai di Lombok kayak kita kan dijemput tuh naik bus tuh, kayak pas udah lihat kayak wah, bisa ya ngelihat gunung dari lihat gunung dari pas jalan, kelihatan gunung, terus kelihatan bukit, terus masih hamparan hijau kayak masih banyak sawah-sawahnya gitu, kayak wah, beda banget, yang kayak beda 180 derajat lah sama yang kota Yang ada di sebelumnya. Jakarta. Iya, Iya. gitu. Kalau Kak Mariamnya? Kan saya dari Lampung. Iya. Nah, di Lampung itu kan memang udah banyak air terjun, gunung, kemudian pantai gitu kan. Nah, perjalanan saya dari Lampung ke Lombok itu saya dianterin ke bandaranya dengan paman. Iya. Nah, dari Lampung itu saya bersama dengan teman-teman yang dari Lampung juga. Kemudian pas ketika nyampe Lombok itu saya sangat senang sekali karena sebenarnya ini adalah jawaban doa saya beberapa tahun sebelumnya. Iya, karena saya sangat ingin pergi ke Lombok, akan tetapi dengan gratis seperti itu. Tidak hanya bisa berjalan-jalan, namun bisa mendapatkan ilmu dan juga relasi. Jadi saya sangat senang sekali. Oh, nggak nyangka aku di Lombok gitu kan. Iya, sangat senang sekali. Doanya ya. Kuat sekali doanya Iya, terkabulkan. Bisa-bisa ke Lombok. Iya. Tapi di Lombok itu ada beberapa hal yang cantik. Mungkin ya kalau teman-teman bisa berkesempatan bisa mengunjungi lah. Salah satu kan yang terkenal Gunung Rinjani kayak gitu. Untuk pantai-pantainya juga yang masih asri itu di bagian selatan, di bagian Sekotong. Insya Allah mungkin ya kalau emang kita ada waktu luang dan bisa direncanakan dalam kegiatan modul Nusantaranya, kita bisa sama-sama nanti main ke sana. Tapi yang dekat-dekat dari Mataram itu ada bagian baratnya. Jadi bagian barat ini banyak sekali pantai yang berjejer. Itu yang salah satu keindahannya sampai sekarang terkenal itu Pantai Senggigi. Mungkin teman-teman udah pernah ke sana enggak? Belum. Baru dengar. Nanti kita main-main ke sana dah. Pantai Senggigi, terus di ini Pantai Kerandangan dan lain-lain sampai Pantai Pandanan kayak gitu. Nah, berbicara tentang pengalaman tadi dari asal datang ke sini sampai dengan ke Lombok sampai dengan sekarang, mungkin ada salah satu kesan yang pertama kali dapat nih ketika baru bertemu dengan kawan-kawan dari daerah lain, dari Inbon, kayak ya bertemu dengan kami juga sebagai penyambut, mungkin ada kesan enggak yang pertama kali terbesit di hati teman-teman kayak gitu? Dari Mbak Mariam dulu. Oke, jadi kan saya di PMM Unram ini untuk mahasiswanya menjabat sebagai wakil sekretaris. Jadi iya, jadi saya sebelum kesini itu sudah menghubungi teman-teman dari keseluruhan peserta Unram ini. Dan di situ kan kami sudah saling berkomunikasi tuh, saling save kontaknya. Nah, jadi kayak nggak sabar nih untuk ketemu teman-teman secara langsung seperti itu. Nah, ketika di Jakarta itu kan sudah bertemu dengan teman-teman yang dari Jambi, kemudian dari Jakarta, Semarang, seperti itu. Jadi, wah, senang banget sih ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah. Kemudian ketika di Lombok itu kan ketemu dengan teman-teman yang lebih banyak lagi kan, jadi sangat senang sekali. Dan ketika di bandara itu kan kami berfoto bareng gitu. Jadi senang sekali sih, seperti itu. Kalau Kalilanya? Lebih ke excited sih, excited ketemu kayak
gimana ya, dari teman-teman kayak seluruh Indonesia kan, kumpul nih 190 orang ngumpul di Unram, terus kita punya bahasa yang beda-beda, adat istiadat yang beda. Kadang yang buat lucunya itu kayak lucu gitu loh, kita nggak tahu bahasa mereka, tapi kita ngomong saling menggunakan bahasa bahasa daerah masing-masing. Nah, jadi ada kelucuannya, ada kayak banyak lah kalau pesan dan kesannya dari PMM Unram. Oke. Itu salah satu hal yang pertama kali teman-teman dapatkan ketika datang ke sini. Banyak hal-hal baru yang teman-teman dapatkan. Nah, terkait masalah mungkin ada hal yang kurang mengenakan dari teman-teman terkait masalah entah regulasi PMM ini kayak gimana, terkait masalah penyediaan dari Universitas Mataram yang menjadi tujuan teman-teman ke sini. Mungkin bisa jadi koreksi lagi mungkin. Kebetulan kan juga ini pertama kali Unram menerima mahasiswa dari pertukaran mahasiswa merdeka kayak gitu kan. Mungkin ada hal yang teman-teman ingin sampaikan gitu, menjadi perbaikan Unram ke depannya kayak gitu. Mungkin dari Marian dulu nih. Oke. Sebelum kita pergi ke Lombok kan. Nah, itu kan dari Univ sendiri, Univ tujuan kita itu mengadakan Zoom. Nah, jadi untuk mengadakan pertemuan itu kayak menurut saya pribadi tuh cukup lambat. Karena di mana ketika teman-teman dari Univ lain itu sudah mengadakan Zoom, tapi dari Unram tuh belum kan. Nah, jadi kayak kita tuh kayak digantung gitu sih Kak, digantung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah tempat tinggal. Nah, saya kan sebagai wakil sekretaris kan, jadi saling berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk masalah tempat tinggal. Kemudian hari pemberangkatan itu kan hari Minggu. Nah, sedangkan baru mengirimkan nama-nama kosan atau lisan kosan itu di hari Sabtu malam minggunya. Jadi kan kayak kita udah panik loh, iya kan. Terlebih lagi kita tidak tahu medan atau area yang ada di Unram kan itu. Kemudian untuk harga makanan, entah itu akses ke kampusnya, karena di sini kan kita nggak bawa kendaraan ya. Terus terlebih lagi ketika Zoom sebelum pemberangkatan itu di sini kita nggak ada angkot seperti itu. Ada angkot tapi ada di pasar kan. Adanya taksi online dan itu kan lumayan juga ya kalau untuk bolak-balik seperti itu. Kemudian yang ketiga itu masalah guest house. Nah, informasi yang di awal itu kita boleh menempati guest house itu selama kita selesai PMM di sini. Yaitu sampai Desember kan. Sampai Desember. Dan itu kotanya terbatas. Jadi kan cepet-cepetan tuh ngisinya. Nah, kemudian ternyata ketika kita sudah menempati guest house itu ada perubahan informasi lagi, yaitu hari ketiga, hari Rabu malam Kamisnya diinformasikan lagi ternyata di guest house itu hanya boleh 1 bulan. Iya, jadi kan kami panik kan. Pokoknya kami panik, begitupun dengan saya karena kami berdua sebelumnya di guest house yang dimana kami memilih prodi itu di kampus 1. Nah, sedangkan jarak dari kampus 2 ke kampus 1 itu kan lumayan juga ya Kak. Dan jika menggunakan Maxim atau sejenisnya itu lumayan juga lumayan mengurus kantong. Terlebih lagi untuk dana cair PMM itu kita nggak tahu kapan cairnya. Dan bahkan sampai saat ini belum, mungkin masih proses seperti itu. Kemudian untuk rencana itu penjemputan bus. Nah, ketika tanggal 17 Agustus itu kan terdapat upacara di kampus 1. Sekaligus penyambutan atau penyematan mahasiswa PMM. Nah, itu kan menggunakan bus. Sedangkan ternyata busnya cuma 2 gitu. Nah, kebetulan kami berdua juga telat, tidak mendapatkan bus yang pertama, kloter pertama. Jadi kami, ternyata nggak dapat nih. Nah, yang nggak dapat itu disuruh pesan Maxim. Sedangkan ya lumayan juga kan, walaupun ya gimana sih mahasiswa begitu kan. Jadi teman-teman yang lain ada yang memesan Maxim dan kalau kami berdua menunggu penjemputan bis yang kedua. Seperti itu sih Kak. Kalau dari Kak Delanya? Kayaknya udah disebutin sama Kak Mariam semua. Cuman aku ngambil intinya. Intinya itu kayak
apa ya, kebijakan kampusnya aja yang kadang buat kita tuh panik, buat kita hektik kayak, nah gimana nih kok cuma 1 bulan padahal sebelumnya 4 bulan, terus masalah penjemputan juga gitu aja inti dari Kak Mariamnya. Oke, jadi ada beberapa kendala gitu ya terkait masalah fasilitas, regulasi dan lain halnya. Oh ya, tadi mau nanya sih masalah, kan Kak Mariam nih jadi sekretaris kan. Nah itu kalian berarti udah pembentukan BPH. Sudah. Itu yang inisiasi siapa? Emang ada aturannya dari MBKM-nya ataukah ada inisiasi dari teman-teman? Oke, aku izin menjawab ya Kak. Iya. Jadi sebelum kita kesini itu ada pemilihan kepala suku, yang dimana kepala suku itu pasti membutuhkan perangkat seperti itu. Jadi dibentuklah kepala suku, yaitu berikut wakilnya bendahara dan sekretaris. Jadi kami membutuhkan sekretaris jikalau ada apa-apa gitu kan, jadi enak gitu. Dan bendahara, kita membutuhkan bendahara juga jika terdapat event, dan pasti itu membutuhkan bendahara seperti itu sih. Dan ya inisiatif kami sendiri. Berarti tadi masalah bendahara, berarti kalau ada event itu nanti kalian ngeluarin uang masing-masing yang dihimpun oleh bendahara atau memang ada dana lain lagi? Kayak gitu. Izin menjawab ya Kak. Jadi kebetulan di sini aku wakil bendaharanya masuk ke BPH kan. Nah kalau untuk tugas bendahara itu sendiri lebih ke kayak misalkan kita dari anak-anak PMM Unram ada 190 orang itu kita mau buat apa ya, kayak kenang-kenangan buat kita. Nah itu ya bendahara yang menghimpun uangnya gitu. Terus misalkan kita mau buat kita mau jalan-jalan nih biar mempererat silaturahmi kan. Nah itu bendahara yang menghimpunnya gitu. Oh berarti ini di luar kegiatan PMM-nya. Oke, berarti ketika kalian teman-teman ingin jalan-jalan itu nanti yang bergerak dari teman-teman pengurus-pengurus yang udah dibentuknya. Oh, berarti udah terstruktur sekali kalian berarti ya. Syukurnya gitu ya. Sekalian juga udah masalah kompak. Jadi ketika teman-teman butuh apapun nanti udah ada yang ngurusin kayak gitu. Nah, untuk masalah tadi kan kita sempat berbicara terkait masalah yang perlu diperbaiki nih dari Unram sebagai tuan rumah yang teman-teman tuju kayak gitu. Nah mungkin kedepannya semoga dari video ini pihak Universitas Mataram bisa memperbaiki hal tersebut, kayak masalah penyambutan atau pemberian informasi awal seperti apa, terus masalah fasilitas yang diberikan kayak gimana, terus masalah kebijakan-kebijakan yang memang tidak memberatkan satu pihak kayak gitu. Tapi bagaimana cara universitas memberikan kebijakan-kebijakan yang memang win-win solution lah. Teman-teman saya tidak memberikan pihak satu atau pihak lainnya kayak gitu. Semoga ini bisa menjadi curahan hati teman-teman sebagai mahasiswa yang ke Unram dan sebagai evaluasi dari Universitas Mataram sendiri kayak gitu. Nah, mungkin terakhir ya, yang tadi masalah dampak dari teman-teman ikut MBKM. Kan tadi dari Kak Delanya dia nggak skripsian, tapi dia menulis suatu jurnal yang bakalan dipresentasikan. Sedangkan Kak Mariam itu tetap skripsi kan, kayak gitu. Oh ya, jadinya mungkin saya bertanya sama Kak Dela nih. Untuk masalah jurnal yang dibuat itu apakah tentang kegiatan PMM ini atau kayak gimana? Jurnal itu kalau melihat yang PMM sebelumnya, yang angkatan sebelumnya kan ada dari kampus saya, itu jurnalnya bebas. Mau kita ambil topik dari waktu kita ngikutin PMM boleh, mau kita ngambil topik di luar itu boleh, asal masih satu jurusan yang komunikasi. Nah dan itu juga harus dipublikasikan dengan jurnal yang tersinta gitu. Ya, untuk terakhir berarti dampak positif kita mengikuti MBKM ini atau yang lebih tepatnya PMM, selain kita bisa jalan-jalan, bisa kenal teman-teman dari daerah-daerah lain, begitu juga ada dampak positif dari universitas sendiri kayak gitu. Salah satunya kayak Kak Dela kan diberikan keringanan atau bonus lah ketika ikut MBKM untuk tidak skripsian tetapi cuman membuat jurnal.
Berarti kan itu tergantung kebijakan dari Kampus. universitas masing-masing kan kayak gitu. Oke, mungkin ini aja pertemuan dari kita, podcast dari kita. Semoga adanya podcast ini bisa membantu teman-teman untuk bercerita terkait masalah ini kan tentang MBKM. Mungkin pemerintah bisa menjadi evaluasi terkait masalah keluh kesah teman-teman nih terkait masalah dana yang belum cair sampai sekarang. Sedangkan kan kita lagi jauh dari orang tua, butuh masalah keuangan. Bagaimana sih cara kita memanage keuangan dengan baik yang diberikan hanya terbatas oleh orang tua kayak gitu. Ya, semoga pemerintah mendengar curahan hati teman-teman, bisa dipercepatlah uangnya kayak gitu. Dan terlebih juga untuk Universitas Mataram mungkin bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik lah untuk teman-teman, dan informasi-informasi itu mungkin lebih diperjelas kayak gitu ya. Ini tuh bisa jadi bahan evaluasi untuk Universitas Mataram. Semoga untuk kedepannya tetap menjadi tuan rumah karena kecintaan teman-teman nih untuk pengen sekali datang ke Lombok kayak gitu, untuk menikmati keindahan alamnya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Dela dan Kak Maria. Mungkin ini dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.